Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Parecana vijananti maya meta yamamase yeca tata vijananti tato samanti medhaka. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dhammapada Yamaka Waga Sair ke-6. Ya, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama datang ke tempat ini untuk melakukan perbuatan kebajikan. Hari ini cuacanya sangat cerah. Semoga juga mencerahkan hati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian. Tadi telah bersama-sama mengulang parita-parita suci, melatih meditasi, dan juga telah memperbarui moralitas ataupun 5 sila. Juga mendengarkan pesan-pesan Dhamma. Ini adalah suatu kebaikan yang telah Bapak Ibu saudara-saudari Dhamma dapatkan pada pagi hari ini. Tentu dari rumah, ada yang rumahnya jauh dan ada yang rumahnya dekat dari wihara. Dengan niat yang baik datang ke sini untuk memuja keagungan guru kita Buddha Gautama, yang walaupun guru agung kita Buddha Gautama telah sekian lama parinibbana, tetapi ajarannya pada saat ini masih kita rasakan. Apabila kita mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita akan selalu bahagia. Pasti yang ada semua di sini, yang hadir di sini semua menginginkan kebahagiaan. Pada kesempatan pagi hari ini yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari Dhamma sudah menerima selembaran kertas di situ yang berjudul Kerukunan Membawa Kedamaian. Kerukunan adalah sikap hidup untuk mendapatkan tata tertib, kedamaian, tenggang rasa, hormat menghormati, saling menolong satu yang lain. Tentu kita hidup di dunia ini, khususnya kita hidup di Indonesia. Disitulah kita tinggal bersama dengan berbagai
karakter-karakter, adat istiadat, agama, suku, dan golongan. Kita sangat penting sekali memiliki kerukunan. Apabila kita dalam hidup di masyarakat ini tidak ada namanya kerukunan, di situ kita akan mengalami yang namanya perpecahan. Kenapa bisa terjadi suatu perpecahan? Karena di dalam diri kita masih diliputi yang namanya kebencian. Itulah salah satu penyebab tidak ada namanya kerukunan. Kita awali dari yang biasa. Yang paling mudah yaitu kerukunan dalam keluarga. Apabila di suatu keluarga tidak ada namanya kerukunan, pasti yang ada hanyalah pertengkaran, percecokan, perselisihan, pertikaian pasti akan ada dalam satu keluarga. Tetapi kalau dalam satu keluarga terjalin kerukunan dan keharmonisan, pasti hidup kita akan bahagia. Dan juga di dalam lingkungan masyarakat, karena kita saling ramah tamah kepada tetangganya, saling rukun, pasti kita akan disenangi, akan dihormati. Seperti Dhammapada syair kelima, di sana Sang Buddha menjelaskan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian harus dibalas dengan tidak membenci. Inilah salah satu hukum abadi. Apabila di dalam lingkungan masyarakat kita selalu memiliki kebencian, apalagi banyak sekali faktor-faktor kebencian itu akan timbul di dalam diri kita. Terkadang ada seseorang yang telah melukai hati kita. Disitulah timbul yang namanya kebencian kepada orang lain. Tetapi kalau diri kita selalu diliputi yang namanya cinta kasih, pasti kebencian tidak akan pernah timbul dalam batin kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, pasti di setiap negara yang kita tinggali saat ini memiliki peraturan-peraturan. Kita harus mematuhi peraturan tersebut agar hidup kita selalu aman, selalu damai, selalu memiliki kerukunan. Kalau Bapak Ibu sedang bepergian di jalan, ada rambu lalu lintas, tanda merah, tandanya berhenti. Tapi kalau kita tidak memiliki kesabaran, tidak mematuhi aturan, kita akan melanggar. Dengan melanggar tersebut, kita akan kena tilang, kita akan didenda, karena kita tidak mematuhi peraturan. Tetapi kalau kita menaati peraturan, pasti hidup kita tidak akan mengalami masalah.
akhir-akhir ini kerukunan ini sangatlah menurun. Banyak akibat yang telah terjadi. Semua itu karena nafsu dari seseorang tersebut. Nafsu untuk memiliki kedudukan. Ujung-ujungnya adalah ingin mendapatkan materi yang berlimpah. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini bukanlah memperbanyak kekayaan materi, karena kekayaan materi tersebut timbulnya hanya sesaat, tidak abadi. Tetapi kalau kita mengumpulkan kekayaan kebajikan pada pagi hari ini, semua yang ada di sini sedang menabung kebajikan. Sudah datang ke wihara, itu sudah menabung kebajikan. Apalagi melakukan puja bakti, membaca parita suci. Karena dalam parita suci itu adalah khotbah-khotbah dari guru kita Buddha Gautama. Dengan kita membaca parita suci, yang dulunya dari rumah, hatinya merasa tidak tenang, merasa sedih setelah membaca parita bersama-sama di sini, merasa bahagia dan memiliki kedamaian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Saraniya Dhamma, di sana dijelaskan oleh Sang Buddha agar kita dikenang oleh orang lain, saling dicintai, saling dihormati, mendapatkan kerukunan dan persatuan. Di situ ada 6 hal. Ini tidak ditujukan saja kepada seorang babajita, tetapi ditujukan juga kepada perumah tangga. Yang pertama adalah memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau di dalam keluarganya memperlakukan anaknya harus dengan penuh cinta kasih. Karena cinta kasih ini sangat baik sekali kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya cinta kasih di dalam suatu negara, pasti akan selalu yang ada namanya pertengkaran. Tetapi kalau di setiap suatu negara, satu lingkungan masyarakat, adanya cinta kasih ini, cinta kasih yang tulus, pasti hidup kita yang ada di sini semua akan damai. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan perbuatan baik kepada orang lain, seharusnya kita harus bisa mengenang jasa kebaikan orang lain yang telah diberikan kepada kita. Apabila orang tersebut jauh dari kita, tinggalnya jauh, hal yang paling mudah adalah kita mendoakan orang tersebut
agar hidupnya bahagia. Itu adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengenang jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh seorang kepada kita. Dengan cara mengenang itulah kita sudah menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Dan cinta kasih ini juga bisa kita pancarkan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Seperti guru agung kita, Buddha Gautama, yang memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa. Pada waktu itu, Biku Tissa yang mengalami sakit badannya, mengalami luka yang berat, tetapi dengan penuh cinta kasih, Sang Buddha melakukan itu semua. Dengan tangan Sang Buddha sendiri merawat Tissa. Sang Buddha memandikan Tissa dengan air hangat. Akhirnya Tissa pun mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Hingga menjelang kematiannya pun Tissa merasa bahagia. Nah, itulah kekuatan cinta kasih. Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma harus bisa memiliki cinta kasih yang luar biasa. Apalagi cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Itu juga adalah cinta kasih yang luar biasa. Seorang ibu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak menginginkan anak kesayangannya mengalami penderitaan. Merawatnya dengan kasih sayang, sejak kecil sudah digendong, dikasih makan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Seharusnya seorang anak juga bisa membalas budi baik orang tua. Kita yang hadir di sini semua pasti dilahirkan dari orang tua. Kita tidak lahir dengan tiba-tiba dengan spontan. Kita berbeda dengan para dewa yang lahir secara spontan. Ini adalah penjelasan yang pertama tentang memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Kedua, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Apabila kita ingin hidup kita rukun di lingkungan masyarakat ini, kita harus menjaga yang namanya ucapan kita. Pasti yang ada di sini semua tidak ingin mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang membuat hati kita merasa sakit. Apabila ada seorang yang berbuat mengucapkan kata-kata yang lembut, yang sopan, dengan raut wajah yang ceria, pasti kita akan menyukainya. Tetapi
Kalau ada seorang yang berkata-kata kasar kepada kita, kita akan menolaknya, tidak bisa menerima. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2, di sana juga dijelaskan penyebab-penyebab konflik yang terjadi. Ini tidak hanya untuk para Brahmana, Babajita, juga ditunjukkan untuk para berumah tangga. Konflik yang pertama adalah nafsu indria kita. Kita harus bisa menjaga indria kita, agar kita bisa mendapatkan kerukunan dalam masyarakat ini. Indria kita harus kita kendalikan. Salah satu adalah indria mata kita. Terkadang kalau kita melihat orang yang kita tidak sukai, itu akan timbulnya namanya konflik baru. Suatu negara, suatu pemerintahan bisa hancur, bisa retak. Itu karena salah satunya adalah indria mata kita tidak bisa mengendalikan. Melihat orang yang tidak disukai, disitulah timbul peperangan. Seperti yang diterapkan oleh Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudayaan. Pangeran Siddhartha tidak menginginkan peperangan, pertumpahan darah yang terjadi di istananya. Pangeran Siddhartha setiap masalah yang dihadapi suatu negara ataupun di kerajaannya diatasi dengan penuh cinta kasih, dengan tanpa adanya keributan, tanpa adanya kerusuhan. Alangkah indahnya apabila bisa kita terapkan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Konflik yang kedua adalah tentang pandangan. Nafsu pandangan ini adalah cara berpikir kita. Terkadang kita menginginkan orang lain sama dengan kita. Pasti tidak akan bisa. Ibaratnya seperti kita tidak bisa merubah dunia ini. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Karena hidup kita semua di sini memiliki yang nama cinta kasih ini, ucapan ini kita jaga. Pasti tidak ada yang namanya kerusuhan. Makanya seperti ibarat karena ucapan ini bisa menimbulkan pembunuhan, bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi kalau kita melakukan ucapan yang baik, akan membuahkan kedamaian. Tetapi kalau kita berucap yang tidak baik, yang menyinggung orang lain, disitulah yang akan namanya pertengkaran akan terjadi. Ketiga, memiliki
pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Nah, kita juga harus menjaga pikiran kita. Apabila ada seseorang yang memiliki pikiran untuk menjelek-jelekan kita, kita jangan menanggapi semua itu dengan kejelekan pula. Apabila kita tidak memiliki pikiran-pikiran yang menjelekan orang lain, pasti orang lain tidak akan timbul yang namanya menjelek-jelekan kita. Maka pikiran kita setiap saat harus kita jaga. Kita harus berpikir yang positif, berpikir yang baik kepada orang lain, agar pikiran kita menjadi pikiran yang jernih. Kita sudah diberikan obat yang terbaik oleh Guru Agung kita Buddha Tama, yaitu obatnya apa? Melatih dengan cara bermeditasi. Itulah dengan cara itu kita bisa membersihkan pikiran-pikiran yang jelek yang ada di dalam diri kita. Dengan cara bermeditasi itulah kita sedikit demi sedikit bisa mengurangi yang namanya kilesa-kilesa yang ada dalam diri kita. Hanya yang kita pikirkan pasti perbuatan kebaikan, bukan memikirkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Sebenarnya kehidupan di dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi. Kalau kita tidak bisa menghadapi masalah tersebut, malah kita menjauhi masalah, pasti masalah yang baru akan timbul dalam diri kita. Yang keempat, yaitu berbagi Catupacaya yang telah diterima. Kalau bagi para biku ataupun samanera, mereka mendapatkan 4 kebutuhan pokok yang diberikan kepada umat. Kalau seorang biku atau samanera itu mendapatkan 4 kebutuhan pokok dari umat, bisa membagikan sesama temannya, sesama biku yang lain, dan kalau samanera bisa membagi dengan para samanera. Juga berlaku kepada perumah tangga juga. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari sedama memiliki rezeki, bisa memberikan sebagian rezekinya kepada anggota keluarganya yang lain, dan juga bisa berdana kepada orang yang membutuhkan. Dengan cara melakukan kebajikan berdana ini, kita bisa dikenang oleh orang lain. Sesungguhnya apabila kita ingin dikenang orang lain, kita bukan dikenang karena kekayaan kita, tetapi yang dikenang adalah kebajikan kita. Pasti kalau kita melakukan perbuatan kebajikan kepada seorang, pasti orang itu akan selalu mengingat jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Kita
itulah yang selalu dikenang, yang akan menimbulkan persatuan dan kesatuan. Kelima, memiliki kesamaan dalam sila, moralitas. Nah, kalau kita bisa menjalankan moralitas dengan baik, kalau umat awam menjalankan 5 sila, 5 peraturan ini, disitulah kita akan selalu bahagia. Kalau kita sampai melanggar dari salah satu sila yang telah dirawat, hidup kita akan kacau. Tidak akan mendapatkan yang namanya kedamaian dalam kehidupan ini. Pasti kalau di suatu negara, kalau masyarakatnya selalu menjalankan moralitas ini, pasti salah satu negara ini akan hidupnya makmur, damai. Tetapi kalau sampai melanggar moralitas, disitulah akan mulai keretakan. Makanya moralitas ini sangat penting. Kita jaga, kita rawat. Karena moralitas ini adalah jembatan kita untuk terlahir di alam mana. Kalau kita menginginkan terlahir di alam bahagia, makanya mulai sekarang kita memperbaiki sila kita. Dengan kita merawat moralitas ini, pasti kita akan takut untuk melakukan tindakan keburukan. Kalau umat awam menjalankan 5 sila ini dengan sempurna, pasti akan mencapai kesucian. Di zaman Sang Buddha, banyak sekali umat awam yang bisa mencapai kesucian karena mereka merawat sila dengan baik. Apalagi sekali di zaman modern ini, kalau kita bisa menjaga moralitas ini, walaupun di zaman yang sama canggih, tapi kalau kita tetap merawat moralitas kita, otomatis kita akan bisa mencapai kesucian. Yang keenam, memiliki kesamaan dalam pemegangan pandangan benar. Bisa disebut juga sama titik. Kalau kita memiliki teman yang selalu melakukan perbuatan kebajikan, memiliki pandangan yang sama dengan kita, sama dalam apa? Sama dalam melakukan kebajikan, sama dalam menjalankan moralitas, sama dengan menjalankan dhamma. Seharusnya harus kita dukung. Dengan memiliki pandangan yang benar ini, kita akan dijauhi dari pikiran-pikiran yang buruk. Dengan memiliki pandangan yang benar, kita akan memiliki yang namanya hiri dan otapa. Malu untuk melakukan perbuatan jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian,
mulai sekarang kita harus memiliki jiwa yang penuh dengan kerukunan. Walaupun kita semua di sini memiliki berbeda-beda karakter, berbeda kulit, berbeda suku, jadikanlah perbedaan itu menjadi keindahan. Seperti warna yang hanya satu warna pasti tidak akan membentuk suatu keindahan. Tetapi kalau warna seperti dicampur, diperpadukan, akan menimbulkan keindahan. Mata yang melihat akan merasa senang. Nah, itulah seperti perbedaan. Jangan karena perbedaan suku, agama, itu akan memperpecahkan tali persaudaraan kita semua. Kita harus bisa bersatu. Karena kita tinggal di negara Indonesia, maka kita harus hidup rukun sesuai dengan Pancasila. Harus kita tanamkan dalam batin kita masing-masing kerukunan ini. Dimanapun kita tinggal, kalau kita tidak memiliki kerukunan, pasti kita selalu dijauhi oleh orang lain. Dengan memiliki kedamaian, pasti semua yang ada di sini, walaupun tinggal dimanapun, di lingkungan manapun, kalau memiliki kedamaian dalam batin masing-masing, tidak akan yang namanya memiliki suatu tanpa kedamaian. Yang paling penting adalah di dalam batin kita jangan ada yang namanya kebencian. Itulah salah satu racun yang akan meracuni batin kita. Seperti dikisahkan zaman Sang Buddha, Devadatta yang mencoba untuk membunuh Sang Buddha. Karena Devadatta itu memiliki kebencian. Dengan berbagai usaha, tetapi Devadatta pun tidak bisa membunuh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian sedama, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan suatu pengalaman-pengalaman yang baru dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita semua memiliki kerukunan. Semoga semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu rajin untuk melakukan kebajikan. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.